untuk menyambut kelahiran cucunya. Raja menyelenggarakan satu pesta yang sangat besar dan meriah. Pangeran Siddhartha terlihat tidak senang dan murung. Pangeran Siddhartha dengan berhati-hati mendekati raja untuk memohon izin mencari obat terhadap usia tua, sakit, dan mati. Raja sangat marah luar biasa dan menyebabkan Pangeran Siddhartha mengajukan 8 macam anugerah. Lalu raja mengabulkan permohonan tersebut dan mengatakan, "Lebih baik aku turun tahta daripada aku tidak mengabulkan permohonanmu." 8 macam anugerah tersebut adalah: yang pertama, anugerah supaya tidak menjadi tua. Yang kedua, anugerah supaya tidak sakit. Yang ketiga, anugerah supaya tidak meninggal. Yang keempat, anugerah supaya ayah tetap bersamaku. Anugerah yang kelima, anugerah supaya semua wanita yang ada di istana bersama-sama dengan kerabat lain tetap hidup. Anugerah yang keenam, anugerah supaya kerajaan ini tidak berubah dan tetap seperti sekarang. Anugerah yang ketujuh, anugerah supaya mereka yang pernah hadir pada pesta kelahiranku dapat memadamkan semua nafsu keinginan. Yang kedelapan, anugerah supaya aku dapat mengakhiri kelahiran, usia tua, dan kematian. Mendengar pernyataan tersebut, Raja Suddhodana menjadi kaget dan kecewa. Dan Raja menjawab semua hal tersebut di atas itu berada di luar kemampuannya. Raja tetap tidak memberi izin, dan Pangeran Siddhartha masuk ke kamar istri dan anaknya dan memandangi anaknya dengan perasaan gembira dan haru karena tidak lama lagi beliau akan meninggalkannya. Berhubung tekadnya yang sudah bulat untuk mencari obat agar tidak menjadi tua, sakit, dan meninggi, Pangeran memanggil Channa dan memerintahkan untuk menyiapkan kuda Kantaka. Pangeran kembali lagi ke kamar istri dan anaknya, lalu pergi meninggalkan istana. Saat meninggalkan istana, Pangeran Siddhartha berusia 29 tahun, tepat pada bulan Asada. Perjalanan dilanjutkan melintasi perbatasan negara Sakya, Kolya, dan Mala, dan kemudian dengan satu kali loncatan menyeberangi sungai Anuma. Sampai di tepi sungai Anuma, Pangeran turun dari kuda, melepas pakaian dan perhiasannya, yang kemudian diberikan kepada Channa, mencukur rambut dengan pedang dan melemparkannya ke udara, disambut oleh Dewa Saka dan membawanya ke surga Tusita untuk dipuja di Culamani Cetya. Rambut yang tersisa sepanjang 2 anguli atau 2 inci sepanjang hidupnya dan tidak tumbuh-tumbuh lagi. Selanjutnya, Brahmana Gatikara mempersembahkan kepada pangeran keperluan seorang biku yang terdiri dari jubah luar, jubah dalam, kain bawah, ikat pinggang, mangkuk makanan, pisau, cukur, jarum, dan saringan air. Channa bersama kuda Kantaka kembali ke istana dan menyerahkan pakaian, perhiasan, pedang kepada raja, menyampaikan salam perpisahan pangeran kepada raja, putri Yasodhara, dan segenap keluarga. Dan Channa memberitahukan bahwa pangeran sekarang berada di tepi sungai Anuma di negara Mala. Sekalipun raja cemas akan kepergian pangeran, namun kepergiannya tersebut akan mendapatkan hasil yang dapat membantu semua makhluk terbebas dari penderitaan. Dari tepi sungai Anuma, pangeran pergi Raja Gaha, tepatnya ke kebun mangga di Anupiya milik Raja Bimbisara. Setelah 7 hari berdiam di Raja Gaha, lalu pada suatu pagi pangeran berkeliling untuk mengumpulkan makanan atau pindapata. Dari Raja Gaha, Pertapa Gautama meneruskan perjalanannya
dan tiba di tempat pertapaan Alara Kalama. Di tempat ini, Pertapa Gautama berguru kepada Alara Kalama, dan dalam waktu singkat, Pertapa Gautama sudah dapat menyamai kepandaian gurunya. Dari Alara Kalama, Pertapa Gautama diajar cara-cara bermeditasi dan pengertian tentang hukum karma dan tumimba lahir. Karena merasa dengan kemampuan ini masih belum terjawab tentang sebab musabab dari kelahiran, lalu Pertapa Gautama pergi meninggalkan gurunya yang pertama. Selanjutnya, Pertapa Gautama berguru kepada Udaka Ramaputa, yang pada zaman itu terkenal sebagai pertapa yang paling pandai. Dari Udaka Ramaputa, Pertapa Gautama mendapat pelajaran tentang cara bermeditasi yang paling tinggi, sehingga mencapai keadaan bukan pencerapan pun bukan pencerapan. Dari pelajaran ini, Pertapa Gautama belum puas, sebab ia belum mendapat jawaban tentang bagaimana mengakhiri usia tua, sakit, dan mati. Pertapa Gautama kemudian pergi ke Senanigama di Uruwela, dan di tempat inilah ia bergabung dan bertapa dengan 5 orang pertapa lainnya, yaitu Gondana, Mahanama, Badia, Wapa, dan Asaji. Bersama 5 orang pertapa, ia berlatih dalam berbagai cara penyiksaan diri, seperti menjemur diri di terik matahari pada waktu siang hari, dan berendam di sungai dalam waktu yang sangat lama pada malam hari. Kedua cara ini masih belum berhasil, maka Pertapa Gautama melakukan latihan yang sangat keras lagi, yaitu merapatkan giginya dan menekan kuat-kuat langit-langit mulutnya, sehingga keringat mengucur keluar dari ketiaknya. Demikian hebat sakit yang dideritanya sehingga dapat diumpamakan sebagai orang kuat yang gagah perkasa memegang seorang yang lemah tidak berdaya. Cara ini tidak berhasil. Selanjutnya, ia berpuasa dan tidak makan atau minum sampai batas waktu tidak ditentukan, sehingga badannya kurus kering, namun tidak mendapatkan apa-apa. Pertapa Gautama merubah cara bertapa dengan mulai makan dan minum, sehingga membuat badannya sedikit demi sedikit menjadi segar. Atas bantuan seorang anak pengembala domba bernama Nanda, Pertapa Gautama berhasil kembali bermeditasi dengan pikiran yang jernih. Pertapa Gautama menjadi sadar bahwa cara bertapa yang dilakukan adalah salah. Setelah mendengar syair yang diucapkan oleh serombongan penari ronggeng, bunyi syair tersebut adalah, "Kalau tali gitar ditarik terlalu keras, talinya putus. Kalau ditarik terlalu kendor, maka suaranya akan lenyap. Oleh karena itu, tidak boleh terlalu keras dan tidak terlalu kendor." Gautama meneruskan perjalanannya dan pada sore hari tiba di Gaya. Dia memilih tempat untuk bermeditasi di bawah pohon Bodhi atau Ficus religiosa. Kemudian mempersiapkan tempat duduk di sebelah timur pohon tersebut dengan beralaskan rumput kering. Pemberjan seorang pemuda tukang rumput bernama Sotya. Inilah Pertapa Gautama bermeditasi dengan menggunakan objek Anapanasati, atau meditasi dengan menggunakan objek keluar masuknya pernafasan. Ketika bermeditasi, Pertapa Gautama digoda oleh Mara atau makhluk jahat dan bala tentaranya, yang bermaksud menghalang-halangi Pertapa Gautama memperoleh penerangan agung. Pertapa Gautama berhasil mengalahkan Mara dan bala tentaranya, dan Pertapa Gautama berhasil mencapai Ubeni Wasanu Sati Nyana, atau kebijaksanaan untuk dapat melihat dengan terang kelahirannya yang dahulu.
Hal ini terjadi pada waktu jaga pertama, yaitu antara pukul 18.00 sampai 22.00. Pada waktu jaga kedua, yaitu antara pukul 22.00 sampai 2.00, Pertapa Gotama memperoleh Cutu Papatanana atau kebijaksanaan untuk dapat melihat dengan terang kematian dan tumimbal lahir makhluk-makhluk sesuai dengan karmanya. Kebijaksanaan ini juga disebut Dibajaku Nana atau kebijaksanaan mata dewa. Pada waktu jaga ketiga, yaitu antara pukul 2.00 sampai 4.00, Pertapa Gotama memperoleh Asawakayanana atau kebijaksanaan dapat menyingkirkan secara menyeluruh semua kekotoran batin. Dengan muka bercahaya terang, penuh kebahagiaan, Pertapa Gotama dengan suara lantang mengeluarkan pekik kemenangan, yaitu sebagai berikut, yaitu dengan sia-sia aku mencari pembuat rumah ini, berlari berputar-putar dalam lingkaran tumimbal lahir, menyakitkan, tumimbal lahir yang tiada habis-habisnya. Oh, pembuat rumah, sekarang telah ku ketahui, engkau tak akan dapat rumah lagi. Semua atapmu telah kurobohkan, semua sendi-sendimu telah kubongkar. Batinku sekarang mencapai keadaan nibbana, dan berakhirlah semua nafsu-nafsu keinginan. Dikisahkan bahwa pada saat itu bumi bergetar karena gembira, dan di udara sayup-sayup terdengar suara musik yang merdu. Semua tempat penuh dengan kehadiran para dewa. Demikianlah Pangeran Siddhartha yang lahir pada tahun 623 sebelum Masehi, menikah pada usia 16 tahun, meninggalkan istana pada usia 29 tahun, bertapa selama 6 tahun di hutan Uruwela, menjadi Buddha pada usia 35 tahun.